Aprilia dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai Kepala Seksi Keamanan Pangan Hasil Peternakan. Pada hari ini saya akan membawakan program dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, yaitu program penyediaan mini lab food security di pasar modern dan pasar tradisional. Saat ini keamanan pangan adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga dan kita ketahui, serta sangat penting juga untuk kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan, karena di pasaran atau bahan pangan segar yang diedarkan banyak yang dipalsukan atau ditambah dengan zat kimia yang berbahaya. Untuk menjaga keamanan pangan masyarakat Kota Bandung, kita melakukan pengujian dan pemeriksaan pangan segar yang dijual atau diedarkan di pasar tradisional, pasar swalayan, dan distributor atau agen. Pada tahun 2016 program ini sudah mulai diluncurkan dan sudah tersedia, pada saat ini sudah tersedia ada 6 mini lab food security yang ada di 6 pasar modern, antara lain di Jogja Group, di di Superindo Dago, di Setiabudi Supermarket, di Carrefour PVJ, di Lotte Mart Wholesale yang di Jalan Soekarno-Hatta, dan satu lagi di Giant Pasteur Hyperpoint. Nah, pada tahun ini juga akan dilakukan penyediaan 2 mini lab di pasar modern, yaitu di Borma Setiabudi dan di Hypermart MTC Metro Trade Center. Dan juga kami akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional yang menjual pangan segar di Kota Bandung. Untuk tahun ini 2 pasar modern sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, karena untuk pasar modern ini pengadaan mulai dari peralatan dan bahan kimianya diadakan atau disediakan oleh pihak pasar modern itu sendiri, sedangkan untuk pasar tradisional yang berjumlah 33 itu akan disediakan oleh pihak pemerintah Kota Bandung, khususnya oleh Dinas Pangan dan Pertanian melalui anggaran APBD Kota Bandung. Yang sedang kita laksanakan saat ini adalah untuk program selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April ini akan diselenggarakan pelatihan untuk 33 pasar tradisional ini, yaitu pelatihan melatih 1 orang petugas dari pasar, dan juga untuk yang 2 supermarket atau swalayan atau pasar modern, yaitu yang dari Borma Setiabudi dan dari Hypermart Metro Trade Center. Mungkin sekian program kita untuk tahun ini tentang mini lab food security. Jadi untuk pasar tradisional itu dananya kita sediakan dari pemerintah Kota Bandung, jadi seperti alat dan bahan kimianya. Dan kemudian untuk pasar swalayan atau pasar modern yang sekarang itu jumlahnya jadi ada 8 mini lab, itu dibiayai oleh mereka sendiri atau oleh pihak pasar modernnya itu sendiri. Kalau tadi Ibu bilang tahun ini disediakan juga Setiabudi sama Hypermarket, itu maksudnya dari Ibu menyediakan apanya? Enggak, kita hanya menyediakan sosialisasi tentang mini lab dan pelatihannya. Jadi kita melatih petugas dari mini lab dari mereka, dan juga aturan mainnya atau tata caranya. Dan kita membagikan buku ini adalah pedoman teknis mini lab food security, dan juga ada, maaf tadi mungkin nggak lewat, ini ada peraturan wali kotanya tentang peraturan wali kota nomor 1151 tahun 2016 tentang pemeriksaan pangan pada mini lab food security di pasar modern dan pasar tradisional. Jadi pemeriksaan pangan pada mini lab food security di pasar modern dan pasar tradisional. Sudah ada perwalnya ya, Bu? Iya, perwalnya nomor 1151 tahun 2016. Jadi kalau petugasnya sendiri yang di pasar tradisional itu berarti siapa? Itu petugas dari PD Pasar, pasar bermartabat, dan itu memang petugas yang ditempatkan di pasarnya itu. Itu hanya satu
aja ya? Ya, hanya satu untuk sementara. Mungkin nanti akhir tahun kita mengadakan lagi pelatihan. Jadi kita itu kan minimal dua orang pada satu pasar. Itu emang kalau di Minilab itu sendiri apa saja sih yang diperiksa, kemudian jaminan apa nanti setelah ada Minilab ini untuk masyarakat gitu? Oke, jadi kita lihat dari definisi Minilab itu sendiri. Minilab itu adalah tempat di mana dilakukan pemeriksaan, percobaan, dan pelatihan dengan mempergunakan peralatan dan bahan kimia untuk menguji keamanan pangan segar seperti daging, susu, telur, beras, ikan, sayuran, dan buah-buahan dengan skala kecil. Daging. Oke, seperti ini maksudnya pangan segar yang diperiksa ya. Daging, susu, telur, beras, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Ini dengan skala kecil dan pemeriksaan yang sederhana dan cepat. Jadi maksudnya Minilab itu jadi tidak berpikir bahwa laboratorium yang besar atau bagaimana dengan macam-macam pemeriksaan, tapi di sini hanya diperiksa hanya dengan uji yang cepat dan sederhana. Jadi yang diperiksa adalah uji rapid test. Jadi nanti untuk rapid test ini diharapkan nanti dihasilkan ada pemisahan atau kita bilang screening test. Screening test itu pemisahan yang positif dan negatif. Yang diperiksa misalnya contohnya formalin, terus boraks, terus peroksid, klorin, ya peroksid, terus klorin, terus residu pestisida, sebenarnya ada banyak macamnya kalau mau lihat. Terus ada uji spesies babi. Jadi misalnya kalau takutnya dipalsukan, jadi kita pakai uji spesies babi. Jadi nggak bisa dicampur ya, Bu? Ya, jadi maksudnya kalau dicampur pun akan ketahuan gitu. Dan uji ini hanya dilakukan karena uji rapid test ini hanya untuk screening test, itu hanya biasanya dari 1 sampai maksimal 5 sampai 5 menit. Itu sudah bisa diketahui. Tapi untuk hasilnya itu kalau nanti kita bisa memisahkan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, untuk yang positif kita tidak bisa menginikan dulu, mempublish bahwa itu positif, karena itu harus itu harus diperiksa di lab terakreditasi untuk diketahui secara detailnya. Jadi seperti misalnya betul enggak itu ada, terus kandungannya itu berapa ppm misalnya gitu. Jadi kalau setelah tes 1 sampai 5 menit, nanti hasilnya bisa diketahui positif atau negatif. positif itu artinya Misalnya kalau positif formalin berarti itu ada formalinnya. Kalau negatif formalin berarti tidak ada formalinnya. Terus misalnya kalau pakai uji boraks itu berarti ada positif boraksnya. Kalau negatif berarti tidak ada boraksnya. Nah, kalau yang negatif itu berarti pasti negatif. Berarti tidak ada kandungannya. Tapi kalau yang positif itu kita harus periksa lagi ke lab terakreditasi. Kita kirim sampelnya ke lab terakreditasi untuk memastikan. itu berapa lama prosesnya, Bu, untuk tahu kandungannya berapa, apakah melaporkan berapa? Itu macam-macam, biasanya bisa sampai 5 hari kerja. Atau kalau untuk bakteri itu bisa sampai 2 minggu. Terus kalau misalkan si pedagangnya nasibnya gimana? Misalkan minyak mengandung ini borak misalkan. Kalau mie itu bukan kita ya, kita jadi karena kalau kita tuh hanya pangan segar. Tadi yang komoditi itu, kalau mie itu Berarti udah apa yang kira-kira masuk ke BPOM. Formalin, Misalnya ikan. ikan misalkan mengandung formalin. Nah, Karena kita menentukan ini berbahaya atau tidaknya, layak jual atau tidaknya kan harus ke lab yang 5 hari itu. iya. Jadi untuk pedagangnya kita mengharuskan itu tidak dijual dulu. Malah kalau perlu itu tidak dijual gitu. Oh, berarti dia harus menanggung kerugian ya? Iya, betul. Jadi karena makanya itu menjadikan pelajaran juga untuk pengusaha bahwa tidak membeli, untuk selanjutnya tidak membeli dari itu lagi gitu. Karena memang Kota Bandung itu kan kita bukan daerah produsen ya, kita semua banyaknya pangannya dari luar kota lah gitu. Jadi memang kita untuk
makanya untuk yang pasar modern itu diharapkan yang baru masuk itu yang diperiksa gitu, jadi sebelum ke terjual gitu. Ibu, kemudian kalau pasar apa pedagang tradisional itu kan sumbernya dia banyak ya, dari mengambil banyak sumber, misalkan sayur kan ngambilnya ada yang dari Lembang, ada yang dari Garut, ada yang dari mana. Nah nanti untuk menjamin semuanya itu adalah yang diperiksa, apakah semua pedagang akan diperiksa? Enggak, kita hanya mengambil sampel karena gini, kita anggaran juga terbatas. Jadi seperti misalnya contohnya kita sendiri begitu, misalnya satu pasar itu hanya dikasih jatahnya misalnya satu untuk 50 tes itu untuk 1 tahun, berarti kan dalam 1 bulannya paling hanya bisa memeriksa, misalnya kalau kita berikan 50 tes berarti kan 1 bulannya paling ini 10 bulan ya, misalnya dari bulan Maret kemarin sih kita sebenarnya menganggarkan dari bulan Maret sampai bulan Desember itu kan ini 10 bulan, berarti kan 1 bulannya hanya bisa memeriksa 5 sampel. Nah jadi memang kita mengambilnya sampel. 5 sampel itu udah termasuk misalkan sayur, susu, Iya. itu Nah, dihitungnya satu-satu kan? betul. Jadi gini, kita memberi dulu pelatihan itu biasanya bahan apa atau bahan mana yang memang cenderung ada kandungan bahan kimia berbahayanya. Misalnya contohnya gini, kalau beras itu kemungkinan hanya klorin. Nah, klorin itu biasanya beras yang putih banget lah kasarnya sih, karena itu memang pemutih. Jadi kalau misalnya yang kita curigai itu yang diambil. Jadi kalau misalnya yang tidak dicurigai itu tidak usah diambil gitu. Ada pendampingnya tuh dari dinas nanti ke 33 pasti? Iya betul, ada pasti. Karena itu masih tetap di bawah pengawasan kita. Mereka pun diwajibkan memberi laporannya 1 bulan sekali. Dan kita juga setiap 2 bulan sekali ada kayak refreshing ya, pertemuan dan refreshing untuk pelatihan lah. Karena toh mereka juga pasti ada masalah untuk ininya gitu, tata cara pemeriksaannya. Jadi kalau minimarket itu secara fisik memang ada nilainya gitu? Nah, sebetulnya di surat edaran surat perwal ini di situ diharuskan ada ruangannya. Tapi untuk kalau di pasar modern itu sudah ada, memang ada ruangannya. Malah bisa dilihat mungkin oleh konsumen juga untuk beberapa pasar modern. Tapi kalau untuk pasar kita sedang mencari, karena ini belum berjalan kan, baru mau dilatih, kita sedang mencari tempat yang kalau memang ada bisa tempat, tapi kalau tidak ada pun bisa tempatnya di dalam ruang pasar, tapi ada lemarinya lah minimal itu. Untuk minimal untuk pasar, karena kalau pasar itu agak sulit mencari tempat yang bisa dipakai mini lab. Berarti efektifnya kapan tuh ya? Mungkin bulan depan. Itu berarti pelatihan sebulan? Enggak, pelatihannya jadi kita sebenarnya hanya sehari. Karena ini kan sesuatu hal yang mudah, tapi kita selalu mengadakan refreshing pelatihan lah gitu, pelatihan refreshing mungkin sekitar 2 bulan sekali kita menganggarkan. Nanti dan kita juga membuat seperti WA group, jadi kalau ada masalah kita bisa sharing di situ, dan nanti mereka juga wajib melaporkan sebulan sekali. Anggarannya berapa tuh kalau untuk yang pasar tradisional? Jadi itu anggarannya, makanya kita kenapa bertahap, anggarannya tidak khusus. Jadi kita anggarannya hanya ada, kita ada 3 kegiatan kan, ada seksi keamanan pangan hasil peternakan, keamanan pangan hasil perikanan, keamanan pangan hasil tanaman pangan hortikultur. Itu ada 3 kegiatan. Jadi masing-masing itu membeli bahan kimianya, dan bahan kimia itu yang kita share ke pasar tradisional. Tapi kalau jumlahnya saya kurang paham, karena kita masing-masing, maksudnya jumlahnya tuh nggak pasti lah ya, kurang memperhatikan gitu. Nggak sampai 100% gitu? Lebih, karena bahan kimia itu mahal. Iya, bahan kimia itu mahal. Contohnya kalau untuk pemeriksaan residu pestisida itu satu tesnya itu bisa sampai 200.000. Terus yang untuk pemeriksaan misalnya yang pemalsuan dengan daging babi itu bisa sampai 85.000 kalau saya nggak salah. Itu hanya untuk 1 kali pemeriksaan gitu. Berapa tuh anggaran? Anggarannya berapa? 2017 kalau kita sih anggaran keseluruhan ya. Seperti kalau hasil pangan peternakan itu kalau nggak salah 670
Terus kalau perikanan 611 kalau nggak salah. Tapi itu untuk semua kegiatan, nggak hanya untuk mini lab, nggak untuk iya kecil itu ya. Jadi itu hanya untuk apa? Tidak hanya untuk mini lab aja, untuk keseluruhan juga gitu. Karena kita juga harus punya operasional untuk meriksa di lab kita sendiri gitu. Tapi 200 ada ya kalau untuk mini lab pasar tradisionalnya? Atau 300 mungkin? Kalau bahan kimianya mungkin saya sendiri nggak menghitung ya, karena kita masing-masing sekitaran mungkin lebih bisa lebih mungkin nyampe, karena kan kebayang 33 pasar bahan kimianya harus kita beli banyak juga gitu. Terus dan ada banyak ada macamnya gitu. Tadi residu pestisida sekalitas 200.000. Kalau untuk yang daging babi 85.000. Iya, sekitar 85.000 test packnya. Sekali pakai ya? Iya, sekali pakai. Berapa kali? Iya, makanya itu beberapa kali. iya, jadi nggak bisa dipakai beberapa kali, hanya untuk disposable pakai. Jadi kalau sekali meriksa segitu gitu. Kalau masalah di Kota Bandung, apa saja yang paling menonjol biasanya? Itu biasanya banyaknya kita kalau untuk ikan itu biasanya formalin, karena terutama kalau formalin itu biasanya di ikan asin dan ikan laut. Karena memang misalnya nelayan kan di laut itu bisa 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Itu kan mungkin mereka menyimpannya. Kalau misalnya mereka tidak punya pendingin, mungkin ada yang beberapa yang nakal pakai formalin. Itu biasanya kalau untuk ikan biasanya formalin. Untuk beras biasanya klorin. Kalau untuk daging paling untuk ayam itu di beberapa tempat pakainya itu kadang boraks. Jadi kalau mereka nggak laku, mereka pakai tepung pijer gitu ya. Nah itu. Terus yang lainnya misalnya kalau untuk dulu sedang ribut-ributnya banyak daging celeng dari Sumatera, ada pemalsuan dengan daging celeng gitu. Tapi ya alhamdulillah terakhir-terakhir ini kita belum menemukan. Kalau susu itu? Kalau susu itu karena Kota Bandung itu kan yang kita biasanya banyak periksa tuh justru yang susu murni ya. Kalau kita tuh yang di Kota Bandung banyaknya yang dijual itu udah pasteurized atau sudah sterilisasi. Jadi yang dijual itu biasanya kalau sudah sterilisasi atau sudah pasteurisasi itu sudah tidak terlalu banyak pemalsuan gitu. Kalau untuk susu diperiksanya banyak. Jadi misalnya berat jenis, kita punya alat berat jenis, kadar lemak, kadar protein, bahan kering tanpa lemak, terus titik didihnya, itu untuk susu. Kalau peroksid itu gimana sih biasanya? Kalau peroksid itu adalah pemutih. Biasanya yang banyak pakai itu justru ini kulit kikil kan kita suka lihat banyak yang sampai ada yang digulung tipis, itu kan putih sekali. Nah itu pakai pemutih atau enggak kikil kaki. Dulu kalau kita lihat di pasar ada yang sampai putih sekali, nah itu berarti pakai peroksid. Karena kalau yang normal hanya direbus aja itu biasanya warnanya agak kecoklatan. Nah tapi kalau itu warnanya putih sekali itu kemungkinan pakai peroksid. Kalau pasar yang modern belum bisa semua ya? Pasar modern itu karena mereka kan sebenarnya di Kota Bandung tuh pasar yang besar ya, pasar modern yang besar itu kita grouping, ada 8 grouping dari 59, sekitar 59 pasar modern. Itu ada 8 grouping itu tadi Jogja, Borma, Hypermart, Super Indo, Giant, Carrefour Transmart, terus kemudian Setiabudi Supermarket, satu lagi yang belum, pokoknya ada 8 grup. Nah itu kita baru mengharuskan satu di antara mereka punya gitu. Jadi biar mereka yang keliling. Jadi mereka keliling, misalnya yang Jogja Group, kalau Jogja Group itu enaknya dia punya DC-nya atau distribution center. Jadi ada pusatnya. Jadi kan barang masuk ke situ. Jadi labnya cukup di situ. Nanti yang DC ini yang mengedarkan produknya kan ke seluruh cabang. Nah kalau misalnya untuk yang Giant labnya itu sekarang kan ada yang di Pasteur Hyperpoint. Jadi tapi dia si petugasnya itu keliling ke Giant yang lain gitu untuk memeriksakan gitu. Begitu juga untuk supermarket yang lain. Ibu, kalau dengan adanya nilai ini, kalau ternyata konsumen masih mendapatkan barang-barang yang tidak layak untuk dipakai, kira-kira gimana gitu? Soalnya aku juga pernah kayak gitu, Bu, udah beli daging gitu, ternyata karena itu kan
ngambilnya di nggak di freezer yang ngambilnya pas udah itu baru gitu. Nah, memangnya kalau misalnya kan daging itu kan ada yang frozen, ada yang fresh. Nah, kalau yang frozen itu yang sudah dibekukan itu juga ada yang lokal, ada yang impor. Kan yang bagus itu kalau sudah daging dibekukan atau di frozen itu nggak boleh dicairkan terus di frozen lagi. Jadi kalau sudah dicairkan harus langsung dimasak. Nah, yang kejadiannya mungkin kalau daging yang frozen busuk itu jadi sudah pernah dicairkan di frozen lagi. Nah, jadi itu kalau itu sebetulnya bukan pemalsuan atau apa, tapi itu hanya tata cara penanganannya yang nggak paham gitu. Jadi itu juga kita kasih pelatihan ke mereka bahwa aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya daging yang frozen sudah dicairkan itu tidak boleh dibekukan lagi gitu. Kalau itu seperti itu gitu. Bisa nggak Bu warga kemudian apa ya protes gitu atau mengeluhkan? Boleh, silakan datang ke kantor kalau perlu sampelnya dibawa jadi kita bisa lihat ada apa dengan produknya. Itu hanya terhadap toko-toko swalayan yang sudah punya Minilab atau yang enggak juga boleh? Yang enggak pun nggak masalah karena mereka kan kita kan tadi grouping itu, jadi minimal ada yang bertanggung jawab salah satu swalayannya. Karena misalnya kan kalau Carrefour Transmart misalnya yang baru ada itu di PVJ, tapi kita harapkan dari yang lain pun mereka keliling gitu ke cabang-cabang yang lainnya. Kalau sejauh ini evaluasi Minilab yang sudah ada gimana Bu? Mereka mengirimkan setiap bulannya karena memang kita kan yang 6 yang sudah ada itu baru berdiri bulan November, tapi mereka berarti sudah pernah mengirimkan dan hasilnya memang kita belum menemukan adanya positif pada pangan segar. Kalau dinas pertanian sendiri kita meriksa, kita saat ini sudah menemukan tapi baru satu, yaitu adanya formalin pada ikan cucut. Ikan cutut dan pemutih cucut. Jadi kan itu kan yang putih itu apa? Itu kan kalau cucut itu ikan asinnya ikan asin ya. Itu kan sudah di cupping udah ada tinggal dagingnya. Nah, itu pada itu. Ada ikan di pasar distributor pasar yang Jalan Kakap. Kalau nggak salah. Distributor jangan kan itu biasanya ini apa namanya menyuplai ke pasar Iya, positif iya. Jadi kita jadi kalau sudah ketemu seperti itu, mereka langsung mengembalikan dan biasanya mereka nggak mau lagi ambil kalau sudah ketahuan itu. ini berarti Minilab Yang enggak yang dinas itu. oh di mana? Tadi saya bilang yang dinas. Kalau yang dinas itu, Belum temukan ya kalau yang itu belum. Karena petugas dinas pertanian pasti di sana masih yang di Minilab itu. bukan, kalau kita yang di dinas kita di itu di Jalan Arjuna 45 yang di Ciroyom. Berarti dalam prakteknya ini ya dilepaskan ya Bu ya yang dinilai supermarket ya? Iya, Swalayan itu iya. ada dari kita hanya laporan aja dari Iya, tapi mereka laporan dan kalau ada apa-apa mereka juga konsul. Oh gitu. Ada ya. Iya. Udah ya? Namanya Bu, Program Minilab Food Security di pasar modern dan pasar tradisional Kota Bandung. Semoga dengan adanya Minilab Food Security di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Bandung akan lebih terjaga keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.